Sini dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasba 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan yang kelima kemarin kita membahas tentang wuduk ya, tentang wuduk, tentang yang membatalkan wuduk, kemudian syarat-syarat wuduk ya kemarin, syarat wuduk yang apa saja yang sunnah-sunnah wuduk, makruh wuduk, kemudian yang membatalkan wuduk, apa saja yang membatalkan wuduk, Faris? Iltiqo izzakarin. Wah. Kalau bahasanya di matan bersujud iltiqaul khitana ini seperti itu. Maksudnya iltiqaul basyaratain. Bersentuhan dua kulit gitu kan, kulit laki-laki dan perempuan, ya kan, tanpa batas, ya kan. Kalau pakai batas bagaimana? Pakai batas dan pakai syahwat. Pakai batas nih, saya sentuh dengan perempuan dan ada pembatasnya, tipis sekali, dan saya bersyahwat, batal enggak wudhu saya? Batal. Kenapa batal? Soalnya Batal mar? soalnya bersyahwat. Hah? Bersyahwat enggak? Jadi madarnya adalah bertemu, ya kan, kulit dan kulit. Kalau ada batas walaupun tipis, walaupun bersyahwat maka enggak batal. Oke. Itu karena unsur syar'i kayaknya. Kalau enggak unsur syar'i dapat insyaallah. Oke. Sekarang pembahasan tentang al-ghusl, tentang mandi. Setelah musannif membahas tentang permasalahan wudu, beliau masuk ke dalam pembahasan mandi. Kenapa? Dari maqasid yang 4 itu beliau mendahulukan mandi. Apa saja maqasid thaharah? Al-wudu, al-ghuslu, tayammum dan izalatun najasah. Kenapa beliau setelah membahas wudu dan mandi? Karena mandi ini adalah juga bagian daripada wudu. Maaf, karena mandi dan wudu ini satu jenis. Mandi itu wudu itu mengangkatkan hadas, rafi'in lil hadas. Begitu juga mandi mengangkatkan hadas. Seperti itu kan. Walaupun sebetulnya wudu itu bagian daripada mandi. Karena nanti kan kita bahas bahwa hadas kecil itu masuk kepada hadas yang besar, gitu kan. Al hadatsul asghar yandariju tahtal hadatsil akbar. Sehingga orang yang mandi, nanti pembahasannya orang yang mandi wajib itu dia enggak mesti berulang berwudu lagi. Kalau memang tidak ada yang membatalkan ketika dia mandi, maka dia enggak mesti berulang berwudu lagi, maka dia bisa langsung salat, seperti itu. Maka beliau membahas tentang pembahasan al-ghuslu. Al-ghuslu pembacaan dengan dhammah ghain, al-ghuslu ini menurut fuqaha berbeda dengan menurut orang lughah. Menurut fuqaha itu dengan dhammah ghain, al-ghuslu itu maknanya adalah membasuh keseluruhan badan. Al-ghuslu. Tapi dengan al-ghuslu itu membasuh sebahagian badan atau selain dari badan. Ghuslul thawb itu kan, ghuslul hatif, ya kan? Ghuslul yad, ghuslul rijl, seperti itu. Yang penting sebahagian atau selain daripada badan. Tapi kalau seluruh badan para fuqaha mengungkapkan dengan al-ghuslu dengan dhammah ghain. Sedangkan dengan menurut orang lughah, ya kan, menurut lughawiyun, menurut mereka fathah itu lebih afsah secara mutlak. Nah, gitu kan, menggunakan al-ghuslu seperti itu. Dan juga makna al-ghuslu itu adalah seperti yang kita bahas kemarin, perbedaan kata tuharah dengan tiharah. Masih ingat ya? At-taharah itu yang suci, bersuci, itu kan an-nadhafatu wal khulus minal adanas, hissiyatan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kal uyubi. Ada yang kedua ada at-tuharah. Apa makna tuharah? Air yang berlebih dari bejana. At-tuharah yang sisa. Sisa dan masih ada bejana. Nah, gitu kan, saya berwudu di ember. Lalu sisanya itu disebut dengan tuharah. Nah, ya kan? Begitu juga di sini, kalau saya mandi, sisanya itu disebut dengan, bisa disebut dengan al-ghuslu yang ada di dalam tersebut, yang dalam bejana tersebut yang kita gunakan untuk mandi. Begitu juga dengan at-tuharah. Tuharah maknanya kemarin? Contohnya adalah sidir, campuran, seperti itu. Jadi ismun lima yudafu ilaihil ma, seperti itu. Nama untuk disandarkan air. Umpamanya adalah kita mandi atau air tersebut air mutlak dicampurkan air sidir, campuran benda yang thahir, benda yang suci, itu kan.
yang kita gunakan untuk membersihkan diri. Begitu juga di sini umpamanya ada air sabun, gitu kan? Air sidir. Maka air sidir itu disebut dengan ghuslun atau tiharah kemarin. Gitu kan? Sama di sini perbedaannya ghuslun, ghislun dan ghuslun. Kemudian beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullahu taala al-ghuslu lughatan as-sayalanu. Mandi secara lughatan adalah as-sayalan, mengalir. Maksud daripada as-salayan adalah al-isalah. Al-isalah, isalah maksudnya adalah ada perbuatan daripada seseorang. Karena as-sayalan itu kan mengalir sendiri. Hujan umpamanya kena badan kita itu as-sayalan namanya. Tapi kalau kita yang menuangkan itu adalah isalah. Nah, dalam bahasa ta'rif al-ghusl secara bahasa itu disyaratkan fi'lul fa'il. Disyaratkan mesti ada perbuatan kita. Maka musannif atau Syekh Mustafa memaknakan kata as-sayalan dengan mana al-isalah. Al-isalah itu perbuatan kita yang mengalirkan sendiri. Nah, maka makna al-ghusl secara lughatan adalah al-isalah. Ya, paham ya? Sedangkan makna secara syar'an adalah sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat makhsusatin, dengan niat yang tertentu atau niat khusus. Sayalanul ma'. Kalau tadi kita katakan dalam segi lughahnya itu adalah adanya perbuatan fa'il, isalah. Maka dalam syar'annya tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Tidak disyaratkan juga qasdul fa'il. Tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Ya kan umpamanya Faris ini mandi hujan-hujan atau beliau berjalan lalu hujan. Beliau sedang janabah, sah mandinya langsung. Padahal beliau tidak ada perbuatan untuk sengaja menyiramkan air. Atau Khalid ini iseng pergi maraton sama Faris ke Sungai Nil lalu didorong lagi janabah jatuh ke dalam Sungai Nil. Bisa niat langsung sah mandinya. Nah, seperti itu. Itu namanya as-sayalan. Jadi dalam ta'rif syar'i tidak disyaratkan perbuatan kita. Ya kan? Bisa orang memandikan kita, bisa. Nah, seperti itu. Itu maksudnya sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang makhsusah. Nanti ada niatnya yang akan kita bahas setelah ini. Sekalipun mandi sunnah juga butuh niat, ya kan? Sama kemarin siwak. Kalau kita bersiwak itu butuh niat. Kalau kita katakan dia itu kalau seandainya di luar wudu umpamanya kan butuh niat. Atau terserah. Kalau kita mau bersiwak maka dianjurkan dibutuhkan niat. Kenapa? Karena siwak ini ibadah dan ibadah butuh kepada niat. Maka berniat ketika bersiwak maka berniat. Seperti itu. Maka mendapatkan pahala. Itu definisinya. Kemudian pembahasan kedua yaitu mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi. Ingat tak teman-teman? Kemarin dalam pembahasan tentang wudu, apa urutan beliau oleh musannif pembahasan wudu? Beliau pertama membahas ya kan ta'rif daripada wudu. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang furudul wudu. Setelah furudul beliau membahas tentang mashul khufain. Setelah mashul khufain membahas tentang syurutul wudu. Kemudian syurutul wudu apa? Sunanul wudu. Kemudian makruhatul wudu. Kemudian nawaqidul wudu. Kemudian baru terakhir ma yarhamu alaman yang taqadda wudu'uhu. Jadi beliau mengakhirkan pembahasan nawaqidul wudu atau yang mewajibkan wudu. Nawaqidul wudu kemarin kita bahas dengan asbab. Asbab yang mewajibkan wudu atau dengan, yang disebut dengan ahdath. Ya kan? Itu disebut dengan itu sama itu satu barangnya. Nawaqidul wudu. Sebab asbab yang mewajibkan wudu, kemudian ahdath itu sama itu barangnya. Ya kan? Jadi yang mewajibkan mujibat, tujib, yang mewajibkan dia berwudu apa saja. Itu yang disebutkan tadi. Bersentuhan, keluarnya mani, ya kan? Tidur dalam keadaan tidak muakin tempat duduknya dan seterusnya. Maka ini yang disebut dengan mujibatul wudu. Beliau mengakhirkan pembahasan dari pembahasan fardu dan yang lainnya. Tapi dalam pembahasan mandi beliau dahulukan. Coba lihat, beliau katakan mujibatul ghusl. Ya kan? Berbeda dengan apa yang beliau buat dalam pembahasan wudu. Kenapa? Karena dalam pembahasan wudu, coba perhatikan. Karena dalam pembahasan wudu itu karena dalam pembahasan mandi tidak bisa kita tasawurkan adanya mandi kecuali ada sebabnya dahulu. Jadi dalam pembahasan mandi mesti ada sebab maka baru aja ada mandinya. Tapi dalam pembahasan wudu itu bisa kita tasawurkan adanya wudu sebelum adanya yang mewajibkan wudu. Saya ulangi. Dalam pembahasan mandi tidak ada yang mewajibkan mandi kecuali ada sababnya dulu. Ada sabab taqaddam dahulu baru kita wajib mandi. Sehingga mujibatnya itu mesti terdahulu. Janabah maka wajib mandi. Pergi sholat Jumat baru wajib mandi. Kan? Mau pergi sholat Jumat maka wajib mandi.
dan seterusnya. Tapi dalam pembahasan wudu bisa kita tasawurkan adanya perbuatan, adanya kita berwudu tanpa didahului oleh sebab. Biasanya kan sebabnya hadas. Tapi ada kok tasawurnya kita berwudu tanpa disebut dulu sebab. Dalam satu surah umpamanya, istri Faris melahirkan. Amin. Istri Faris melahirkan. Melahirkan ketika sedang umroh umpamanya. Faris umroh bersama istrinya lalu melahirkan istrinya. Ketika melahirkan istri beliau ini, saking bahagianya Faris ingin membawanya tawaf. Syarat anak ini tawaf dia mesti berwudu dahulu. Maka si Faris mewudukan anak ini untuk tawaf. Kan seperti itu. Dan sah itu kemarin kita bahas. Ya kan? Sah anak kalau mereka tawaf mesti diwudukan dahulu. Apakah anak ini berhadas? Kita belum mengetahui apakah ada keluar sesuatu dari kubul atau duburnya. Apakah dia bersentuh dengan ajnabi? Ibunya, mahramnya. Ya kan? Apakah dia itu kita hitung sebagai muhdis? Hah? Karena kita belum mengetahui ada sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalan umpamanya. Maka kita katakan dia ini dihukumi dalam berhadas. Dia bukan berhadas tapi hadas secara hukmi. Namanya muhdis hukman. Orang yang berhadas dalam keadaan secara hukmi, indah hakikatan. Ya kan? Maka wajib kita wudukan dia. Padahal sebelum itu belum ada sebab yang mewajibkan dia untuk berwudu. Nah, maka dalam pembahasan wudu ada tasawur kita atau bisa ditasawurkan sesuatu yang mana kita berwudu tanpa dulu sebab. Tapi dalam pembahasan mandi tidak mungkin, mesti ada sebab maka baru kita dulu untuk mandi. Itu kan? Apa contohnya? Pergi sholat Jumat, mau pergi sholat Jumat maka mandi dulu. Nah, seperti itu. Ada sebabnya. Maka beliau dahulukan pembahasan mujibatul ghusl. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6. Apa maksud dari mujibatul ghusl? Maksudnya adalah kalau seandainya ada salah satu dari yang 6 ini maka wajib mandi. Itu masuk mujibatul ghusl. Ada salah satu, apakah wajib terkumpul yang 6 ini nanti? Tidak. Ada salah satunya maka wajib mandi. Paham tak? Itu masuk dari mujibatul ghusl. Artinya tujib, yang mewajibkan. Yang pertama adalah ijajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah fil farji. Memasukkan hasyafah fil farji. Hasyafah ini apa nih? Hasyafah ini ra'sul zakar, muqaddamul zakar, ya kan? Kepala zakar. Itu hasyafah. Makanya nanti dalam pembahasan khitan yang diangkatkan itu kan qulfah. Qulfah itu jildun yaghatta bihi al hasyafah. Jildun yang menutupi hasyafah. Kan itu yang diangkatkan. Kalau itu diangkatkan maka itu tinggal hasyafah namanya, muqaddamul zakar, ya kan? Nah, ini ketika beliau mengatakan ilaj. Apa makna daripada ilaj ini? Wuluj atau dukhul. Jadi maksud daripada masuknya hasyafah ke dalam faraj, ya kan? Hasyafah laki-laki ke dalam faraj. Baik faraj ini adalah kubul atau dubur. Karena beliau mengatakan faraj, ya kan? Maka mutlak mananya kubul dan dubur, yang depan atau belakang. Maka maksud daripada ilajul hasyafah adalah masuknya, bukan berarti sengaja. Karena ilaj itu kan timbangannya if'al, ya kan? Muta'addi, ada kesengajaan. Tapi tidak, maksud daripada ilaj di sini adalah wuluj. Baik dengan syahwat maupun dengan tidak dengan syahwat, baik dengan sengaja pun tidak dengan sengaja. Ya kan? Maaf cakap umpamanya ada seorang suami tidur, lalu istrinya iseng dimasukkannya, ya kan? Zakar suaminya ke dalam farasnya. Wajib nak mandi. Wajib mandi karena al-ibrah adalah bil wuluj, tidak dengan al-ilaj. Paham tak? Jadi yang menjadi patokan adalah masuknya, bukan berarti memasukkan. Nah, seperti itu. Baik dengan syahwat, baik dengan sengaja maupun tidak dengan keduanya. Asalkan masuk maka wajib mandi, ya kan? Yang wajib tersebut adalah hasyafah. Maka selain hasyafah tidak wajib. Apa hasyafah? Muqaddamul zakar tadi atau ra'sul zakar, ya kan? Sekalipun panjang hasyafahnya. Umpamanya 90% daripada zakarnya hasyafah semua. Ya kan? Umpama. Maka kalau seandainya masuk sebahagian maka belum wajib mandi. Tapi kalau udah masuk semuanya baru wajib mandi. Paham tak? Mesti wajib masuk semuanya. Bagaimana kalau seandainya seluruh zakarnya hasyafah saja? Ini hukumnya nih. Gimana kira-kira? Maka kita ambil patokan kepada orang yang sama dengan dia umpamanya. Dengan orang yang memiliki zakar biasa. Orang memiliki zakar biasa umpamanya hasyafahnya itu anggaplah 1/4 daripada zakarnya, hasyafahnya. Maka diperkirakan kalau masuk 1/4 daripada hasyafah semuanya tadi, maka wajib mandi. Paham tak? Nah, seperti itu. Itu bagi orang yang
hidup biasa, orang yang laki-laki al-wadih, yang wadih. Ada enggak laki-laki yang tidak wadih? Yang muskil, ada khuntha umpamanya. Khuntha ini definisinya kalau dalam fikih itu orang yang memiliki dua zakar, ya kan, berfungsi keduanya. Atau muskil ya, kan itu kan muskil. Mana yang laki-laki itu perempuan? Karena kalau kita katakan laki-laki, dia juga haid umpamanya dari yang keluar tanpa perempuannya, ya kan? Kalau kita katakan perempuan, dia juga keluar maninya seperti itu. Ini namanya muskil. Maka kalau seandainya ada khuntha muskil atau khuntha seperti itu, memasukkan khuntha ini, ingat ya, yang punya dua jenis kelamin, kan laki-laki dan perempuan. Dimasukkannya, ya kan, jenis kelamin laki-laki ini kepada perempuan umpamanya, kepada kubul perempuan. Ya kan? Kepada kubul perempuan. Maka tidak wajib mandi bagi dia, mulij yang memasukkan si khuntha, dan tidak pula bagi mulaj, bagi si perempuan yang dimasukkan itu. Kenapa? Karena tidak wadih. Karena ada kemungkinan, ada ihtimal bahwa yang dimasukkannya ini adalah zaid. Karena tidak mungkin ya, mesti ada salah satu nanti kalau dia udah balik, mesti dihukumi ya salah satu daripadanya itu. Oh ini laki-laki atau perempuan, seperti itu, ya kan? Karena ada ihtimal bahwa ini yang dimasukkan ini adalah zaid. Kalau zaid itu seperti yang kata biasa, seperti masukkan jari. Apakah wajib dia masukkan jari mandi? Tidak. Masukkan anggota yang lain seperti itu. Ya. Maka kalau seandainya maka syarat daripada hasyafa ini adalah hasyafa dari laki-laki yang wadih, yang jelas kelaki-lakiannya. Jelas laki-lakinya, ya kan? Kalau laki-laki yang tidak jelas maksudnya khuntha tadi, maka tidak wajib baik bagi mulij maupun bagi ulaj. Begitupun kalau dimasukkannya ke dalam dia sendiri, ke dalam farajnya sendiri. Mungkin kalau seandainya si khuntha ini masukkan yang laki-lakinya ini yang syafahnya ini, yang zakarnya ini ke dalam farajnya. Dia punya dua faraj, dua punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimasukkannya laki-laki ke perempuannya. Juga enggak wajib mandi. Nah, seperti itu. Itu syaratnya. Jadi syarat yang pertama adalah mesti seluruh hasyafah. Kalau orang yang enggak punya hasyafah gimana? Terpotong umpamanya. Ya kan? Maka diperkirakan seperti dia punya hasyafah kepada orang hasyafah biasa. Kalau seandainya hasyafah di zakar biasa adalah 1/4, maka wajib dengan masuk 1/4 itu, ya kan? Wajib mandi seperti itu. Fil farji, yaitu di faraj. Faraj ini maksudnya adalah faraj asli. Ya, faraj asli, baik kubul maupun dubur. Beliau memutlakkan faraj. Baik faraj di sini faraj adami maupun ghair adami. Ya kan? Maaf cakap umpamanya ada orang gila, ya kan? Maksudnya gila mental umpamanya kan? Di situ tubuhnya hewan, wajib mandi bagi dia. Bagi dia bukan bagi hewan. Hewan enggak wajib mandi. Wajib mandi bagi dia. Ya kan? Di situ tubuhnya ikan, di situ tubuhnya yang lain. Wajib mandi bagi dia. Umpama. Atau jin. Karena bahasanya di sini farji, maka mutlak di sini kata Syekh Mustafa. Teman-teman yang hadir dars kemarin, ya kan, ingat ya. Bahimah, adami maupun jin. Ya kan? Ada enggak orang menikah dengan jin? Khilaf, ya kan? Dalam mazhab kita khilaf. Itu yang pertama. Jadi maksud daripada ilajul hasyafati fil farji adalah masuknya. Bukan berarti ada kesengajaan. Masuknya. Baik dengan kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan. Baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Baik inzal maupun belum inzal. Jadi syaratnya tidak mesti inzal. Baik dengan pakai pembatas maupun tidak ada pembatas. Bahkan walaupun tebal pembatasnya. Apa nama pembatas itu? Itu maksudnya. Ya kan? Walaupun tebal, maka wajib mandi. Walaupun tidak keluar maninya, wajib mandi. Jadi maksud daripada ilaj di sini adalah mutlak uluj, mutlak masuk. Asalkan masuk, maka wajib mandi. Ya kan? Kalau bahasa dalam kitab Matan Bisuja, iltiqa al-khitanaini. Bertemu dua khitan, maksudnya berjima di sana. Bukan berarti bertemu saja wajib mandi, enggak. Kalau bertemu saja belum wajib mandi. Itu kan istilahnya majaz, ya kan? Kiasan ya, kinayah. Karena Rasulullah SAW itu tidak mungkin langsung berterus terang. Dalam hadis kan dikatakan iltiqal khitan yujibul ghusl, seperti itu kan. Tidak mungkin Rasulullah berterang-terangan mengatakan berjima seperti kita. Kita kan enggak tahu malu. Rasulullah tahu malu.
Yang kedua, atsani khurujul mani. Yang kedua adalah syaratnya yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mandi. Tapi syarat keluar mani ini pertama adalah yakin dia keluar daripada hasyafah. Yakin keluar daripada hasyafah. Paham tak? Yakin keluar daripada hasyafah. Maaf, contoh, ya kan? Ada seorang pemuda menghayal, ya kan? Menghayal, ya gitu kan? Lalu inzal, keluar maninya. Masuk inzal itu terasa dia keluar maninya. Tapi sebelum keluar daripada hasyafahnya, dikatnya hasyafahnya umpamanya. Udah keluar enggak hasyafahnya daripada keluar enggak maninya itu dari hasyafahnya? Belum, maka belum wajib mandi. Jadi syaratnya keluar daripada hasyafah, buruzuhu anil hasyafah. Mesti keluar daripada hasyafah ini. Itu syaratnya. Ya kan? Tapi dengan demikian, kalau seandainya orang pertama kali keluar maninya demikian lalu diikatnya, dia telah balik walaupun belum keluar. Nah, tapi kalau untuk mewajibkan mandi, umpamanya kan yang si fulan tadi diikatnya. Terasa dia mau keluar diikatnya. Dia belum wajib mandi. Boleh dia bawa sholat kemanapun. Ikatnya. Tapi kalau udah terbuka ikatannya keluar, wajib mandi ketika itu. Paham tak? Nah. Ini dengan ingat ini, itu maknanya. Syarat yang itu syarat bagi laki-laki. Kalau syarat bagi perempuan, mani bagi perempuan bagaimana? Syarat mani bagi perempuan adalah keluarnya dia, ya kan, dari zahir farajnya. Zahir farajnya bagi si bikir. Bagi si orang yang masih perawan. Jadi kalau si bikir, ya kan, teman-teman kemarin ingat ya, yang membatalkan wudu adalah menyentuh faraj adami, menyentuh faraj adami, masuk farjil adami, bibatinir rohah, bibatinir rohati, au asobihi, dengan batin rohah. Kemarin kita katakan kalau menyentuh faraj adami, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Jadi kalau ibu-ibu itu mencebokkan anaknya, batal itu wuduknya. Ya, batal wuduknya. Yang perempuan, kemarin ingat teman-teman, yang batal kita menyentuhnya itu yang mana? Yang multaqa asyufratain. Kalau bahasa Syekh Mustafa, multaqa al-syufratain. Ya kan, multaqa asyufratain. Artinya, kalau yang di luar disentuh kan tidak batal itu. Betul tidak? Kalau di luar dibatal tidak batal. Tapi kalau yang di dalam ini disentuh, maksudnya multaqon, yang paham yang multaqo? Yang bertemu. Ya, yang bertemu. Tapi kalau yang di dalam disentuh, batal enggak? Enggak batal, seperti menyentuh daging itu. Itu enggak batal. Gimana suruhnya itu? Contoh. Mama cakap contoh. Seandainya kan mungkin pakai sarung tangan di sini, ya kan? Pas masuk di dalam sarung tangan mungkin kebuka sarung tangan itu bisa sentuh di dalam. Maka tersentuh dari dalam maka enggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu tersentuh multaqonya. Nah, ini dan ini, samping kanan samping bibirnya kalau bahasanya multaqo syafratain. Kalau luar ini enggak batal. Ya, nah seperti itu. Nah kalau seandainya keluar mani itu sampai keluar di sini, keluar daripada bibirnya, maka wajib mandi bagi si perempuan ini. Itu kalau dia itu masih perawan. Tapi kalau dia itu thayyib, sudah menikah umpamanya, ya kan? Maka syaratnya nanti adalah sampai kepada tempat yang wajib dia basuh ketika istinja. Karena perbedaan bikir dengan thayyib ini, bikir ini kalau duduk dia masih tetap rapat. Kalau yang thayyib, ya, yang sudah menikah umpamanya, dia kalau jongkok itu ada terbuka sedikit. Ada terbuka sedikit. Nah, kalau sudah sampai ke sana, keluar ke sana, maka wajib mandi. Walaupun belum keluar seperti keluarnya si bikir tadi. Sampai keluar daripada tadi. Ya, paham tak? Insya Allah paham ya. Kemudian yang dimaksud dengan mani di sini adalah seperti pembahasan tentang wudhu kemarin. Yaitu mani dia sendiri dan keluar pertama kali. Mani dia sendiri dan keluar pertama kali. Maka kalau mani orang lain, maka tidak wajib mandi. Atau mani yang keluar 2 kali, maka tidak wajib mandi. Pertama, mesti mani dia sendiri. Ya, mani dia sendiri. Kalau mani orang lain, maka tidak wajib mandi. Paham tidak mani orang lain? Contoh. Ini karena uzur kemarin nih. Ya kan, contoh. Ya kan, si istri memasukkan, ya mani suaminya ke dalam faraj umpamanya. Lalu nanti setelah dia mandi umpamanya, kalau dia wajib mandi, keluar mani lagi. Maka enggak wajib mandi bagi dia. Karena yang keluar itu faraj. Contoh si istri berjima dengan suami. Setelah berjima lalu mereka mandi wajib. Setelah mandi wajib ternyata keluar lagi mani dalam dari faraj perempuan ini. Dan yang keluar itu adalah mani si suaminya, maka enggak wajib mandi. Paham ya? Kemarin bukannya ada 2 juga.
Itu dari dubur umpamanya. Kalau diwatoi dari dubur. Kalau itu diwatoi dari dubur. Yang kedua, kalau seandainya dia itu diwatoi dari kubul. Nah, diwatoi dari kubul. Maka kita lihat, apakah dia itu bersyahwat ketika diwatoi atau tidak. Ya, bersyahwat ketika diwatoi atau tidak. Tidak bersyahwat umpamanya anak kecil. Anak kecil yang diwatoi. Maka tidak wajib mandi bagi dia. Tidak wajib mengulang mandi maksudnya. Tidak wajib mengulang mandi ketika keluar nanti. Atau bersyahwat ketika itu. Ya, bersyahwat maka wajib mandi. Yang tidak bersyahwat umpamanya adalah menyetubuhi. Umpamanya menyetubuhi istri yang lagi tidur umpamanya. Ya kan? Wajib nak mandi. Wajib mandi. Tapi ketika setelah saya mandi keluar nanti apalagi mani daripada faras perempuan ini umpamanya. Mani laki-laki ini. Keluar dia lagi umpamanya, ya kan? Nah, maka tidak wajib mandi. Kenapa? Karena keluarnya dia melalui bukan maninya sendiri dan keluarnya tidak dengan syahwatnya. Nah, tidak dengan syahwat karena dia tidur. Tapi ketika tadi dia keluar dengan syahwat, maka wajib dia mandi. Dalam keadaan sadar dia disetubuhi maka wajib mandi. Paham ya? Paham tak? Nah, kalau tidak paham tanya, ini masalah hukum. Itu syaratnya ya. Syaratnya mesti maninya itu adalah mani dia sendiri. Yang kedua, al-kharij minhu awalan, yang keluar pertama kali. Maka yang keluar kedua kalinya tidak wajib mandi. Ada keluar maninya lalu diambilnya disuntikin ke dalam lagi. Keluar lagi, maka tidak wajib mandi. Karena itu mani yang keluar dalam kedua kalinya, bukan keluar yang pertama kali. Ya. Paham insyaallah ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah keluarnya mandi itu mewajibkan mandi, baik keluarnya itu dengan ada syafah atau tidak. Dengan masuknya syafah atau tidak. Terserah. Dengan takhayul, dengan berfikir umpamanya ya kan, berkhayal lalu keluar mani, wajib mandi, ya kan? Begitu juga dengan dukhul. Jadi dukhul itu mutlak, baik dengan keluar mani atau tidak, baik dengan syahwat atau tidak syahwat. Nah, jadi ada nisbah antara dua-dua ini. Antara keluar mani dan antara dukhulul hasyafah. Jadi masuk keluar mani ini baik dengan dukhulul hasyafah, baik dengan jima maupun dengan tidak jima. Asalkan keluar mani bagaimanapun caranya. Baik dengan cara yang biasa maupun dengan tidak cara yang biasa. Dengan cara biasa umpamanya dengan berjima, ya kan? Keluar mani, ya kan? Maupun dengan tidak cara biasa. Dengan tidak cara biasa umpamanya pecah tulang sulbinya, keluar mani, umpamanya kan, wajib mandi. Itu tidak biasa, ya kan? Atau perempuan, umpamanya pecah juga taraibnya, taraib itu nih dekat dada ini, pecah itu keluar mani perempuan, wajib juga mandi. Nah itu kan dengan catatan tempat mani yang biasanya tertutup umpamanya. Dan yang dimaksud dengan dukhul hasyafah mutlak juga, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Baik inzal maupun tidak inzal, maka wajib mandi, ya. Jadi khurujul mani itu yang disebut dengan khurujul mani. Jadi maksud dengan khurujul mani adalah buruzu, keluarnya dia, ya kan, buruzu, ya kan, ila kharijal hasyafah. Keluarnya dia dari kharijal hasyafah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan keluar dari mumtaqah syufratain tadi, ya kan. Kalau bagi perempuan yang bikir. Kalau perempuan yang thayyib, keluarnya dia kepada tempat yang wajib dibasuh ketika diistinja. Nah, ya kan? Jadi kemudian apa ciri-ciri mani itu? Bagaimana kita mengenal mani? Salah satu daripada yang tiga. Tidak mesti terkumpul yang tiga-tiganya. Coba perhatikan. Tidak mesti terkumpul ketiga-tiganya. Salah satu saja maka wajib mandi. Ya. Perhatikan ya. Karena ada teka-teki nanti. Jadi mesti salah satu saja. Tidak mesti tiga-tiganya. Syarat yang pertama itu adalah keluar dengan cara tadafuk. Cuma dengan tadafuk. Tadafuk itu duf'ah. Ya kan? Tidak seperti kencing. Kalau baul keluarnya kan habis, ya kan? Kalau mani keluarnya tadafuk, duf'ah. Ah, seperti itu. Kalau keluarnya duf'ah, maka itu mani, wajib mandi. Ya. Yang kedua adalah dengan diiringi ladzah ma'a khuruji. Ketika dia keluar diiringi ladzah. Ya kan? Kalau sesuatu yang keluar tapi tidak diiringi ladzah, maka tidak mani. Madhi umpamanya, madhi itu tidak diiringi dengan kelezatan, ya kan? Tapi kalau mani diiringi dengan kelezatan, maka itu adalah mani. Syarat yang kedua adalah jadi syarat yang kedua adalah keluar dengan ladzah. Sekalipun dia tidak tadafuk. Ada enggak keluar mani itu dia tidak tadafuk? Mungkin karena sedikit dia tidak tadafuk. Dia tidak dafuk. Hanya sedikit, hanya sekali umpamanya. Wajib juga mandi kalau dia itu keluarnya dengan ladzah, bil ladzah.
Ada merasa kenikmatan. Kemudian yang ketiga adalah baunya, melihat dari baunya. Ya, baunya. Jadi baunya itu bau yang khas. Ya. Kalau dia itu kalau dia itu basah, baunya seperti bau, kalau bahasa dalam kitab itu seperti rihil ajin. Apa namanya? Daki. Apa daki itu? Tepung, terigu, tepung dari apa? Umpamanya tepung dari apa? Tepung orang Mesir. Gandum, tepung gandum umpamanya. Tepung gandum kalau dikasih air, itu, seperti itu baunya kalau basah. Atau mudahnya lah seperti seperti klorok, bau klorok, atau klorok. Seperti bau klorok, pemutih. Pas persis bau itu. Kalau dia itu basah. Proksi apa namanya? Prokli. Klorok lah, yang penting klorok. Iya kan, klorok. Dia jenisnya jenis klorin. Semua jenis klorin baunya sama, ya kan? Itu ketika dia basah. Kalau udah kering seperti bau putihan telur. Kalau udah kering seperti bau putihan telur, agak anyir, ya kan? Kalau baunya seperti ini, maka dia itu mani. Ya kalau dia itu mani. Walaupun keluarnya tidak dengan ladzah, walaupun keluarnya tidak tadafuk, kalau baunya seperti itu maka dia mani. Paham tak? Maka syaratnya salah satu dari yang tiga ini. Imma keluarnya tadafuk, amma keluarnya dengan ladzah ma'akhruji, maka keluarnya baunya seperti bau klorok kalau dia itu basah, atau bau putih telur kalau dia itu kering. Kalau ada salah satu ini maka mani. Paham tak? Paham. Bagaimana kalau seandainya keluar sesuatu bitadafuk tapi warna-warna darah? Mani itu enggak? Maka mani. Kenapa? Karena keluar bitadafuk. Walaupun keluar seperti darah, warna merah atau warna hitam tapi keluar bitadafuk, maka itu dihukumi dengan mani. Hijau umpamanya. Terserah. Tidak usah bayangkan. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya seorang itu ragu, bangun tidur umpamanya, ini mani atau madhi atau wadi nih? Ya, ragu dia. Syak gitu. Karena dicium pun tidak ada bau lagi, atau dia lagi corona kan? Nggak bisa mencium baunya kan? Ladzahnya nggak tahu karena dia bangun tidur, ya kan? Seperti itu. Tadafuknya nggak tahu, apalagi tadafuk nggak tahu sebenarnya. Dan juga nggak ada CCTV rumahnya. Ragu dia, maka dia boleh memilih. Walaupun milihnya dengan syahwat. Dia pilih, madhi aja lah, bisa dicuci langsung bisa sholat. Gitu kan? Atau mani sajalah, boleh. Kalau mani, wajib mandi. Kalau madhi atau wadi, maka hanya basuh dan berwudu seperti itu. Boleh dengan syahwat. Bahkan boleh dia rujuk dari pilihannya. Dia tadi milih mani pokoknya, yang wajib mandi. Sebelum dia mandi, ternyata pengajian udah mulai. Ini enggak sempat mandi ini. Ini mandi wadi aja lah gitu, atau madhi saja. Boleh, maka pilih, maka cuci, kemudian setelahkan berwudu. Paham tak? Kalau itu ragu. Ya. Itu yang kedua, yaitu keluaran mandi. Yang ketiga yaitu al-haidu, haid. Apakah haid mewajibkan mandi? Tidak, maksudnya adalah inqita'ul haid. Terputusnya haid, berhenti haid dulu baru wajib mandi. Kalau orang yang haid mandi dia haram dan berdosa. Orang yang haid ketika dia haid sendiri mandi dengan niat ibadah haram hukumnya dan dia berdosa. Kecuali nanti boleh dianjurkan juga atau boleh dia mandi bagi perempuan ini umpamanya untuk haid untuk menghadiri sholat Id. Menghadiri sholat Id nanti dianjurkan juga perempuan yang haid untuk mandi. Seluruh orang yang ingin sholat Id atau yang tidak ingin, asalkan hari Id itu dianjurkan mandi karena hari Id itu gunanya untuk lizina, untuk litazayun, mandinya untuk bersih-bersih seperti itu. Ya kan? Berbeda untuk Jumat. Untuk Jumat, untuk menghadiri Jumat untuk laki-laki. Maka orang yang tidak ingin menghadiri Jumat tidak dianjurkan untuk mandi Jumat nanti. Tapi kalau untuk Id, baik dia tidak pergi Id maupun hanya di rumah seperti itu atau pergi Id, maka disunahkan dia untuk mandi Id nanti. Nanti dalam pembahasan agsalul masnunah kita bahas. Ya kan? Maka kalau seandainya si perempuan ini, ya kan, ingin menghadiri Id umpamanya, kan dianjurkan perempuan menghadiri Id di luar seperti itu, ya kan? Maka dianjurkan dia mandi. Mandi ya. Kemudian untuk masuki Makkah umpamanya, untuk ihram, maka dianjurkan juga walaupun dia haid. Kemudian syarat yang keempat yang mewajibkan keempat adalah an-nifas. Maksudnya nifasnya adalah terputusnya darah nifas. Kalau ketika darah nifas itu tidak boleh mandi, ya kan? Tapi syarat apa darah nifas ini dulu? Atau darah haid ini apa dulu? Apa darah haid itu? Darah kotor. Darah kotor. Jadi darah haid ini maksudnya darah jibillah, damun jibillatin, ya kan? Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluar dari pangkal rahim perempuan.
keluar dari pangkalan perempuan ala sabili sihah. Jadi jangan katakan perempuan yang haid itu perempuan sakit. Bahkan perempuan yang tidak haid perempuan yang sakit. Perempuan yang haid itu tanda perempuan itu sehat, ya kan? Nah, fi awqatin makhsusatin, keluarnya dalam waktu-waktu yang tertentu. Nanti kita bahas dalam pembahasan haid. Itu darah haid. Kalau darah nifas adalah darah yang keluar akibat wiladatin, yang keluar setelah melahirkan. Tapi syaratnya setelah melahirkan itu adalah batasannya 15 hari. Jadi dalam jangka 15 hari keluar darah itu darah nifas. Walaupun hari pertama tidak keluar, melahirkan sekarang tidak keluar. Hari keluar tidak keluar. Hari 10 keluar, itu darah nifas. Tapi kalau hari 16 keluar, maka itu darah haid itu. Paham tak? Jadi keluarnya dalam batasan 15 hari. Tapi kalau udah lebih 15 hari, maka itu darah haid lagi, bukan darah nifas. Paham ya? Maka kalau keluar seperti itu dan terputus, maka dia wajib dia mandi. Ya, wajib dia mandi. Kemudian yang kelima yang mewajibkan mandi adalah al-wiladatu, ya. Al-wiladah, melahirkan, ya, melahirkan. Walaupun melahirkannya tanpa ada basah umpamanya. Ada enggak melahirkan tanpa ada basah? Walaupun kesar tetap wajib mandi. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan melahirkan mutlak melahirkan. Baik dengan basah maupun tidak. Mau di tempat biasa atau tidak. Apa tadi melahirkan apa tadi? Sesar tadi wajib mandi. Jadi yang dimaksud dengan luar ini mutlak melahirkan. Ya kan? Kenapa coba anak yang keluar itu yang tidak ada basah itu mewajibkan mandi? Karena dia serupa dengan mani. Serupa dengan mani karena terbentuk dari mani. Ya kan? Terbentuk dari mani. Antara dua mani dicampurkan lalu menjadilah sebuah anak, ya kan? Maka keluarnya itu seolah-olah seperti keluar mani. Keluar mani tadi mewajibkan mandi. Nah, seperti itu. Maka keluar anak walaupun tanpa ada basah, walaupun bila balalin, tapi itu kan jarang sekali. Pasti ada basah, pecah tubannya langsung basah, ya kan? Maka wajibkan mandi, ya. Ini walau ini iftiradi. Fikih itu selalu seperti itu, teman-teman. Walau ini artinya kalau seandainya memang ada begini hukumnya. Walaupun tidak ada wakilnya, ya kan? Jarang sekali yang lahir itu pasti ada basah. Ya kan? Nah, jadi wiladah ini maksudnya adalah faragh rahim min walad. Ya, selesai bersihnya rahim perempuan daripada anak. Berapapun anaknya, seorang punya anak atau anak kembar 10 umpamanya. Kalau lahir anak pertama apakah sudah mewajibkan mandi? Belum, tapi mewajibkan wudu kalau dia mau salat. Keluar satu istirahat dulu mau salat umpamanya. Wajib berwudu karena keluar suatu dari dua jalan. Tapi belum wajib mandi. Kenapa? Karena belum kosong rahimnya. Jadi yang masuk wiladah ini kosong rahimnya. Ya kan? Kosong rahimnya. 10. Mesti lahir ke 10 dulu baru wajib mandi. Kalau belum kosong, belum wajib mandi. Ya. Kalau nak kembar gitu kan. Sekarang keluar. Lalu nanti sore lagi keluar gitu. Belum ada wajib mandi. Kalau mau sholat berwudu aja. Karena keluar salah satu dari dua jalannya. Ya. Dan sekalipun yang keluar itu adalah mudghah dan alaqah. Kan penciptaan kita tuh dari nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, segumpal darah, segumpal daging. Walaupun segumpal daging, nah seperti itu kan. Yang kata dokter umpamanya ya ini manusia nih, memang manusia tapi keguguran umpamanya. Wajib kita mandi. Wajib kita yang mandi. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam wajib mandi adalah al-mautu, mati. Jadi mati wajib mandi. Maksudnya wajib memandikan bagi kita orang muslim. Bagi mayat itu wajib nak mandi. Mereka tidak ada taklif lagi. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya mayat itu memandikan dirinya sendiri? Karamatan. Mungkin tidak secara aklan. Mungkin tidak mustahil secara aklan. Syekh Ahmad Badawi umpamanya dalam Bajuri diceritakan itu. Syekh Ahmad Badawi. Yang kita pergi ziarah ke tempat beliau. Itu diceritakan beliau memandikan diri sendiri. Karamatan, boleh. Maka telah gugur juga kewajiban bagi kita. Walaupun ada khilaf di sana ya. Nanti dalam pembahasan jenazah kita bahas. Jadi yang kedua adalah mati. Syaratnya adalah yang mati itu adalah orang muslim dan dia tidak syahid dan tidak keguguran. Ini syaratnya. Muslim, tidak syahid dan tidak keguguran. Jadi kalau seandainya ada yang mati itu adalah kafir, maka tidak wajib memandikannya, tapi boleh memandikannya. Tidak wajib tapi boleh. Ya. Jadi syarat pertama mesti muslim. Yang kedua adalah dia tidak syahid. Kalau syahid maka tidak wajib memandikannya, Faris. Ya kan? Kalau syahid tidak wajib memandikannya, maka wajib mengkafani dengan kain yang digunakannya berperang itu. Kemudian dikuburkan. Kenapa tidak disolatkan? Karena syarat solat kemarin kita katakan, syarat solat mesti dimandikan. Maka kalau
ada mayat yang tidak dimandikan dulu, maka tidak boleh disolatkan atau tidak wajib disolatkan. Maka dulu kita katakan kalau ada bencana ini 100 orang di luar Indonesia ini jatuh umpamanya. Ya kan? Ada 100 orang di sini mati semuanya itu. Dan tidak sempat memandikan karena saking ramainya umpamanya kan. Atau roboh darosah ini. Mati semua orang di sini. Kalau saking ramai gimana memandikan? Maka disemprot air gitu tidak mungkin gitu kan. Maka tidak wajib disolatkan. Wajib dikafani dan dikuburkan saja. Karena mereka tidak dimandikan. Syarat disolatkan itu adalah dimandikan. Ya. Jadi si syahid ini hanya dikafani dengan pakaian yang perangnya itu dan dia dimakamkan. Nah, dikuburkan seperti itu. Siapa yang masuk syahid ini? Syahid di sini adalah syahidul ma'arakah, orang yang berperang di jalan Allah. Maka syahid ini ada pembagiannya. Ada syahid namanya syahid dunia. Ya kan? Syahid dunia ini itulah orang yang syahidul ma'arakah, yang pergi berperang. Walaupun niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Niatnya untuk disebut dia pemberani. Atau niatnya supaya, ya kan, gagah-gagahan. Ya kan? Supaya diangkat derajatnya jadi apa namanya? Panglima umpamanya gitu kan. Maka tetap dia itu tidak diwajib dimandikan, hanya dikafani dan hanya dikuburkan seperti itu. Ya kan? Jadi maksud dari syahid di sini adalah syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Jadi syahid dunia tadi adalah maksudnya syahid dunia, syahid yang secara zahir berperang untuk jalan Allah, tapi hatinya untuk riya umpamanya, untuk ingin mendapatkan pujian dari orang. Ini namanya syahid dunia. Ada yang kedua syahid dunia akhirat. Jiwanya tujuan berperang adalah untuk jalan Allah. Mati di jalan Allah. Ini syahid dunia akhirat. Dua-dua jenis ini syahid dunia akhirat atau syahid dunia tidak boleh dimandikan dan hanya dikafani dengan kain yang dia mati tersebut kemudian dikuburkan. Paham ya? Syahid dunia akhirat. Ada yang ketiga namanya syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak ini. Syahid akhirat ini maksudnya secara hukum dunia kita hukumi dia seperti orang mati biasa. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dimakamkan. Seperti itu. Tapi secara akhirat dia nanti dapat pahala syahid. Banyak itu. Talibul ilmi. Talibul ilmi itu syahid akhirat. Walaupun mati dalam keadaan dia tidur di ranjang. Tidak dalam keadaan menuntut ilmu. Mati ketika dia sedang masak. Sedang melakukan perjalanan. Ya kan? Artinya tidak dalam keadaan proses menuntut ilmu umpamanya. Tidak dalam keadaan belajar seperti ini. Tapi mati dalam keadaan belajar ini mulia sekali. Mati umpamanya. Tidur itu mau tatan saghirah itu namanya. Dimandikan karena dia syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu banyak. Kayak gini kaidahnya. Syahid akhirat itu orang yang menderita di dunia. Orang menuntut ilmu itu penderitaan luar biasa. Karena bergadang belajar, bisa dia mendengarkan kajian, bergadang menuntut ilmu. Seperti itu talib ilmu. Maka ada talib ilmu, kalau tidak ada bergadang menuntut ilmu itu bukan talib ilmu. Nah, seperti itu. Bergadang menuntut ilmu, belajar, lalu fokus seperti itu. Kalau dia meninggal, ya kan, maka meninggal dia syahid dalam akhirat. Artinya kalau orang syahid akhirat itu nanti dia berhak menyelamatkan 70 keluarganya. Si fulan keluarga saya masuk surga, fulan masuk surga, surga masuk surga. Bisa dia menyelamatkan semuanya itu. Khalid juga teman saya masukkan surga ke sini Allah. Bisa itu. Kalau kita syahid akhirat, kalau kita syahid seperti itu. Perempuan yang melahirkan, perempuan sekalipun melahirkan dari anak perzinaan, dia tetap syahid. Perempuan yang mabtun, sakit perut, wafat umpamanya, perempuan, orang yang sakit perut umpamanya, orang yang mat'un, apa itu apa yang kena tu'un, ya kan, kena wabak gitu kan, kena covid gimana, khilaf gitu kan. Kemudian apa lagi, banyak yang menderita, yang kena robohan, yang kita mati di sini umpamanya tadi, itu mati syahid kita itu, 2 syahid untuk ilmu dan syahid kena robohan, tenggelam syahid, terbakar syahid. Kena bencana lah, yang penting menderita, itu syahid itu. Di antaranya adalah asyik, orang yang mati dalam keadaan rindu asmara. Itu syahid akhirat. Iya kan? Orang yang rindu, umpamanya dia suka, Faris ini rindu, suka kepada seorang perempuan. Sangat. Jadi tingkat cinta itu ada, pertama itu mahabbah namanya, di atas itu al-ishku. Di al-ishku itu sangat-sangat mahabbah. Jadi kata Imam Ghazali, al-mahabbatu idza ghalabat alaihi fahuwal ishku. Jadi kalau mahabbah, kalau saking kuatnya itu disebut dengan al-ishku. Saking tidak bisa menahannya, mati dia. Nah gitu kan? Jadi dia suka kepada lawan jenis, walaupun lawan jenis itu haram bagi dia. Umpamanya amrod atau sama jenis.
Amrat umpamanya. Amrat itu apa tuh? Anak muda yang tidak yang ganteng seperti itu kan. Suka daripada anak muda yang ganteng. Kita tapi syaratnya pertama dia katam. Katam itu dia sembunyikan, tidak dia umbar. Rasa suka, rasa cintanya itu. Dia pendam, gitu kan? Kemudian affa. Dia ifah, menjaga diri. Menjaga diri maksudnya adalah seandainya kalau dipertemukan dengan orang yang disukainya, dia tidak akan mungkin melakukan maksiat, bahkan sekalipun dengan melihatnya. Maka orang yang menahan rindu, asmara seperti itu, lalu karena saking susahnya dia menahan rasa rindu seperti itu, maka mati dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW mengatakan, Man asyiqa fa'affa wa katama mata syahida. Orang yang asyik itu sangat lebih daripada mahabbah. Lalu dia sembunyikan, ya kan? Lalu ifah, menjaga diri, lalu mati dalam keadaan seperti itu kan? Mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan rindu asmara itu mati ke dalam syahid. Bisa menyelamatkan orang-orang yang lain 70 warganya nanti. Nah, seperti itu. Mati dalam keadaan syahid. Gitu kan? Paham ya? Jadi syarat daripada ini adalah dia mati, dia muslim. Yang kedua itu bukan syahid. Maksudnya syahid dunia dan syahid dunia di sini atau syahid dunia akhirat, ya. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya dia itu bukan gugur, bukan siqtun. Siqtun itu anak yang keguguran. Jadi kalau anak keguguran itu bagaimana? Maka tidak wajib mandi, wajib dimandikan. Apa maksud dari siqtun ini? Coba perhatikan. Bukan semua yang keguguran tidak wajib mandi. Coba perhatikan. Hukum ini. Jadi anak yang keguguran, itu definisinya adalah al-janin alladzi nazala qabla tamami ashhurihi. Ya kan? Janin yang keluar sebelum sempurna ashurnya. Berapa minimal melahirkan itu? Minimal 6 bulan. Maksimal 9 bulan. Atau ghalibnya 9 bulan. Maksimalnya ke dalam fikih sebetulnya 4 tahun, tapi itu wakilnya enggak terjadi ya. Menurut atibak itu ittifaq para itibak sekarang itu 9 bulan, hanya 9 bulan. Walaupun dalam fikih Syafi'i umpamanya itu 4 tahun. Dalam mazhab Syafi'i itu 4 tahun. Tapi kata para masyayikh kita, termasuk Syekh Mustafa mengatakan ini termasuk pendapat yang ditinggalkan sekarang. Karena itibak sepakat, ittifaq sepakat, maksimal itu hanya 9 bulan. Minimal 6 bulan. Sehingga kalau anak yang lahir kurang dari 6 bulan, nah gitu itu yang kita rinci nanti. Jadi kalau lahirnya 6 bulan, sudah 6 bulan lalu brol, mati ya umpamanya kan, atau mati di dalam. Tapi umurnya udah 6 bulan. Maka wajib mandi, wajib seperti orang biasa, kalkabir, seperti orang biasa. Seperti orang biasa. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Kalkabir tamaman bitamam, sama seperti orang biasa secara sempurna. Kalau udah sampai 6 bulan, walahdotan, ada 2 lahdohnya. 6 bulan lebih 2 lahdoh. 2 lahdoh itu lahdoh untuk berjima, lahdoh untuk menjadi anak seperti itu. 2 lahdoh. Ada beberapa waktu. Jadi kalau udah lebih waktunya ini 6 bulan dan 2 lahdoh, maka wajib dia mandikan, dikafani, disolatkan dan kuburkan. Seperti orang biasa. Sempurna sama seperti orang biasa. Paham tak? Tapi kalau kurang dari 6 bulan. Nah, coba perhatikan. Kurang dari 6 bulan. Bagaimana statusnya? Anak itu 5 bulan di dalam baru. Lalu lahir ke bawah. Dia mati. Apakah wajib dimandikan? Maka kita rinci. Kalau seandainya sebelum sempurna bulan itu, ya, apakah lahirnya itu dia itu merengek atau enggak? Ada yang merengek umpamanya. Merengek mati, mati gitu kan. Nah, maka kalau seandainya merengek mati itu sama seperti orang dewasa. Artinya wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan dan dimakankan. Paham enggak? Tapi kalau dia tidak merengek, maka ada 2 keadaan juga. Kalau tidak merengek, kalau seandainya kata dokter itu udah ada ini tanda-tandanya. Contoh ada pergerakannya lalu mati, atau ada taktitnya, atau taktit itu. Udah ada garis-garis tubuhnya, udah ada nampak matanya dikit. Oh ini telinganya nih, ya kan? Ini anunya nih, selangkangannya nih. Nah, ini matanya nih. Udah ada tampak taktitnya itu, walaupun belum jelas kata dokter. Maka hanya wajib dimandikan. Maka hanya wajib dimandikan. Tapi kalau tidak ada semuanya itu, tidak ada taktitnya, tidak ada pergerakannya, tidak ada anunya, maka tidak wajib apapun. Tidak wajib apapun. Disunahkan untuk dibungkus dengan kain putih lalu dimakamkan. Boleh dibuang, boleh. Janganlah dibuang pula. Digali kubur juga ya kan. Seperti itu. Masa dibuang. Artinya tidak wajib. Nah gitu. Tidak wajib kita mandikan. Tidak wajib apapun di sana. Ya. Paham ya? Nah, jadi syarat dari mati ini adalah dia muslim, tidak syahid dan tidak keguguran. Kalau keguguran itu maksudnya adalah mati dalam keadaan
kurang dari 6 bulan walahdatain ya. Kemudian selanjutnya furudul ghusli yang mewajibkan mandi. Furudul ghusli ada 2. Pertama adalah niat ya, niat. Niat mandi wajib ini, niat mandi wajib ini mesti pertama banyak niatnya. Di antaranya adalah rafu hukmil janabah, mengangkatkan hukum janabah, atau hadas akbar, atau hadas. Boleh nak kita niat mengangkatkan hadas saja, boleh. Niatul raf'al hadas boleh. Atau niat untuk memperboleh kepada hal yang membutuhkan mandi, umpamanya kita katakan nawaitu istibahata muftaqirin ila ghuslin, maka sah. Atau niatul ghusli istibahati shalah, niat mandi untuk memperbolehkan salat, boleh. Atau liqiraatil Quran, nawaitul ghusl li istibahati qiraatil Quran. Atau niatu ada fardul wudu, fardul ghusli, atau niatu fardul ghusli, atau niat ada al ghusli, maka sah. Sama dengan wudu kemarin. Wudu kan gitu, boleh kita niat berwudu, niat fardhu wudu, niat ada fardhu wudu, niat raf'al hadats asghar gitu, boleh, sah. Niatul wudu sah enggak? Niat wudu sah enggak? Sah gitu. Tapi kalau di sini niatul ghusl sah enggak? Enggak sah. Kenapa coba? Niatul ghusl saja enggak sah. Umpamanya saya dayung kayak gini kan, lalu ketika itu saya berniat niat mandi saja. Kalau berwudu kan sah. Niat berwudu saja gitu, maka udah sah. Dah sah. Tapi kalau niat mandi saja belum sah. Kenapa belum sah? Karena kalau wudu itu tidak ada di dalam adatan wudu seperti itu. Ya kan? Kalau mandi ada, adanya mandi seperti itu. Ya kan? Mandi biasa kita mandi untuk tabarruk, untuk berdingin-dingin, mandi untuk kesejukan, gitu kan? Mandi karena panas. Seperti mandi biasa gitu kan? Maka mesti untuk membedakannya ada niatnya. Nah, maka itu faedah niat kemarin kan? Maksud daripada maka wajib mendatangkan umpamanya ada ul-ghusli atau fardul ghusli, gitu kan? Atau mengangkatkan jenabah atau mengangkatkan hadas besar atau hadas saja boleh. Ya. Kalau seandainya pada orang tersebut banyak mandi wajib yang terkumpul. Dia junub, dia haid umpamanya. Dia junub. Setelah junub langsung haid. Ya kan? Umpamanya dia setelah berjima dengan suaminya, lalu dia haid. Ya. Setelah haid apalagi? Semuanya umpamanya terkumpul, maka hanya wajib satu mandi saja. Cukup satu mandi saja. Tidak mesti pula mandi banyak-banyak. Ya kan? Tapi untuk mendapatkan pahalanya, niat semuanya. Nah, dapat pahala itu. Untuk dapat, tapi cukup dengan semuanya sudah cukup, tidak perlu. Ya, tidak perlu mandi berulang-ulang. Karena ada 3 umpamanya, dia setelah junub dia haid. Ya, lalu nanti melahirkan. Masa ya panjang sekali itu kan. Karena orang-orang yang hamil itu dalam dalam mazhab Syafi'i yang muktamadnya itu enggak haid. Ya kan? Enggak betul kemungkinan mereka enggak haid. Haid mereka, orang yang hamil dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan orang yang hamil itu enggak haid. Tapi dalam mazhab kita mengatakan hamil. Enggak tahu gimana ke dokter. Jadi syaratnya itu pertama yaitu niat, ya kan? Dan niat itu kapan? Ketika kita sama dengan wudu kemarin. Kalau wudu ketika salah juz'in min wajhi. Begitu juga di sini. Min wujhin juz'in minal badan gitu. Manapun. Masuk tangan berniat sah. Nah, gitu kan? Bagaimana kalau seandainya itu berniat mengangkatkan hadas orang lain? Seperti kemarin. Si Faris mandi tapi niatnya mengangkatkan hadas haid. Saya mandi niat mengangkatkan hadas haid. Kalau dia sengaja, maka tidak sah dan berdosa karena bermain-main. Karena ini ibadah. Tapi kalau tersalah, umpamanya lupa karena sering belajar ini kan, ingat aja itu pembahasan haid. Lalu ketika berniat ingat seperti itu, maka tidak salah sah salat mandinya. Kalau dia tersalah. Yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i. Mesti mengumumkan seluruh badan, maksudnya badan yang zahirnya, baik rambutnya, kulitnya dengan air ini maksudnya air yang suci. Kesemuanya. Kalau ada sesuatu yang ada di badan yang mesti dikikis dulu, ya kan? Wajib disampaikan ke dalam kuku ini. Nah, ini perhatikan lipatan-lipatannya nanti mesti kena air semuanya. Ya kan? Kalau ada lubang-lubang semuanya kena seperti itu. Ini kena semuanya, enggak wajib berkumur-kumur, enggak wajib. Nah, ya kan? Wajib zahir ini zahir zahir telinga wajib. Nah, seperti itu. Diperhatikan. Ya. Telinga ini diginikan, telinga basahin. Kemudian kalau seandainya dia mungkin orang itu baru Islam. Dia udah dewasa, baru Islam dan belum sunat. Ya, belum sunat. Wajib masukkan ke bawah kulfahnya itu.
Kalau kita kan udah dari kecil sunat kita, ya kan belum balik kita udah sunat. Maka sunat tuh kalau khitan tuh dianjurkan umur 7 tahun udah 7 hari udah dianjurkan khitan tuh. 7 hari dari setelah hari melahirkan. Jadi sekarang melahirkan hitung dari hari besoknya. Berarti hari ke-8. Tapi dalam fikih hitung hari ke-7 itu. Paham enggak? Ya. Maka kalau seandainya ada orang dewasa belum khitan, wajib dimasukkan di bawah kulfahnya air itu. Wajib semuanya gitu kan. Atau nanti di masrubahnya. Atau masrubahnya ketika kita buang hajat, karena ada tampak itu, maka wajib masukkan ke sana air atau kena air ketika kita hajat. Itu namanya masrubah, ya. Kemudian syarat daripada mandi adalah syurutul ghusli ya syurutul wudu as-sabiqah. Sama seperti syarat mandi wudu yang kemarin. Berapa? 15 ya. Semuanya. Ya kan? Mesti tidak ada hal yang merubah air di sini, ya, mesti an-naqab minal haid wa nifas. Kalau orang haid dan nifas tidak boleh dia mandi. Kecuali dalam beberapa surah tadi. Dia mau mandi ketika hari apa namanya? Hari Id, maka boleh dia mandi. Dia mandi. Atau untuk haji umroh umpamanya dia haid, boleh dia mandi. Ya kan? Dan syaratnya Islam kan itu kemarin, syaratnya Islam. Kalau orang Islam tidak Islam atau murtad tidak sah mandinya. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya ada istri kita zimmiyah umpamanya, ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani yang boleh kita nikahin umpamanya, ya kan? Maka mandinya itu ini pengecualian juga. Maka boleh kita mandikan untuk kita sah kita mewatoinya, kan seperti itu. Atau ada syaratnya kemarin itu tamyiz. Tamyiz itu apa namanya? Bisa apa namanya? Tamyiz dia. Ya tamyiz, syaratnya tamyiz. Kalau anak kecil belum wajib mandi. Bagaimana kalau seandainya orang gila? Orang gila kan tak ada tamyiz, hilang akalnya, zaul aql. Nah, maka boleh kita mandikan untuk mewatoinya umpamanya. Ada istri kita gila umpamanya kan. Lalu dia haid. Lalu ingkito haidnya. Untuk halal supaya kita mewatoinya, wajib kita mandikan dia dulu. Padahal tidak berniat dia, boleh. Nah, ini pengecualian daripada wajibnya niat seperti itu ya. Udah berapa menit dari tadi? Sejam 20 menit. Cepat-cepat aja nih. Sunnah mandi. Yang pertama adalah sunanul ghusli, banyak sekali kata beliau, katsiratun, banyak, bahkan sampai menyebutkan sampai 40 sunnah. Ya kan? Di antaranya adalah al-qiyam, berdiri. Itu di antaranya. Maksudnya supaya tidak kena percikan ya kalau berdiri. Kalau duduk kena percikan nanti, ya kan? Tapi kalau mandinya itu di kolam, nyebur aja. Ya kan? Cukup. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblah itu tempat atau jihah yang paling mulia, maka dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya sunnahnya juga adalah Syekh Mustafa menyebutkan izalatul qadar anil badan yang tahiran. Jadi kalau seandainya ada benda suci di badan kita dianjurkan untuk menghilangkan. Dianjurkan, tidak wajib. Ada teh umpamanya di sini nyangkut atau ada ingus kita, dianjurkan untuk dihilangkan. Ya. Tapi tempatnya itu adalah kalau dia tidak menghalangi air. Kalau menghalangi air wajib dihilangkan seperti itu ya. Apalagi kalau najis wajib dihilangkan. Najis aini wajib dihilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau sebelum orang yang junub umpamanya dianjurkan baul dulu, kencinglah dulu baru mandi supaya sisa-sisa yang mani itu hilang semuanya gitu kan. Kemudian selanjutnya wudu sebelum mandi. Sebelum mandi dianjurkan berwudu. Walaupun mandi itu mandi sunnah. Mandi sunnah dianjurkan mandi. Berwudu. Ya kan? Berwudu sekalipun mandi itu mandi sunnah. Dan keadaan wudu ini kamilan. Sempurna. Seperti apa kita mau berwudu seperti biasa, seperti itu. Nah, gitu kan? Karena ada kaul yang mengatakan tata cara berwudu ketika mandi sunnah itu adalah diakhirkan membasuh kaki. Ada yang mengatakan demikian. Dia akhirkan istinja dan membasuh kaki. Tidak. Tapi wudunya kamilan, sempurna. Seperti wudu biasa. Ya kan? Seperti wudu biasa. Apakah niatnya mengangkatkan hadas atau sunat wudu? Dilihat dulu. Kalau dia enggak punya hadas kecil, artinya dia junub umpamanya, inzal. Ya kan? Tapi dia itu tidak batal wudunya. Karena inzal tidak membatalkan wudu. Ya kan? Maka niatnya adalah sunat wudu. Maka berwudunya adalah niat sunat mandi. Niat sunat mandi. Tapi kalau dia punya hadas kecil juga, udah kentut pula umpamanya tadi ya kan, atau tersentuh pula, maka niat berwudunya adalah niat seperti biasa, mengangkat hadas kecil seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca basmalah, tasmiyah. Loh, dia kan junub umpamanya. Gimana tuh? Boleh enggak orang junub? Bismillah itu ayat Al-Qur'an. Nah, gitu kan. Maka ketika itu basmalahnya niat adalah niat zikir. Mutlak atau mutlak saja. Tapi kalau dia niat membaca Quran juga basmalah, karena basmalah itu salah satu dari Fatihah. Fatihah adalah Al-Qur'an. Maka haram hukumnya. Karena dia tidak boleh, nanti kita setelah ini. Ya kan? Maka niatnya adalah hanya untuk mutlak atau zikir seperti itu ya.
Kemudian selanjutnya adalah basmalah itu diiring dengan niat supaya mendapatkan pahala. Diiring dengan niat. Jadi ketika tadi bismillah, gitu. Ketika kita menyiram apa? Kepala atau mana yang kita siram dulu bismillah atau tangan dulu bismillah. Sah. Kemudian selanjutnya ada ta'ahudul ma'atif. Tolong perhatikan lipatan-lipatan. Ya kan? Lipatan perhatikan. Ketika ini perhatikan. Jangan sampai ini masuk. Tapi sunnah hukumnya. Tapi kalau seandainya tidak kita perhatikan, tidak masuk air, umpamanya ada orang yang badannya besar sekali. Biasanya ada lipat-lipatannya, banyak lipatannya. Lipatan berapa tuh? Banyak lipatannya. Banyak sih speknya itu. Maka wajib itu dimasukkan air, sampaikan air ke sana. Itu perhatikan, ya kan? Nah, ini ke sini perhatikan ini, tidak sampai air di sini nanti. Ini apa namanya ini? Kalau bahasa Arab apa nih namanya? Muk namanya. Muk ini, yang sebelah kanan ini. Kalau sebelah kiri namanya lihad. Muk lihad. Ini diperhatikan sampai ini. Tapi tidak wajib kumur-kumur. Yang zahir saja. Kemudian selanjutnya adalku. Apa? Menggosok. Wajib enggak menggosok ketika mandi? Tidak wajib. Ya kan? Tidak wajib. Kalau wajib gimana kita gosok di sini? Tidak sampai ini. Atau suruh teman pula datang. Tengoknya apa yang tidak bisa kita tengok nanti kan? Kemudian at-tathlis meninggalkan, ya kan? Menggosok meninggalkan, takhlil meninggalkan, menyiram meninggalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dianjurkan tertib af'alihi. Perbuatannya itu tertib. Nah ini bagaimana bentuknya? Coba tengok. Pertama niat dia dulu, ya kan? Nah, niat dulu. Kemudian setelah itu membaca basmalah. Kemudian setelah itu kalau ada kotoran basuh kotoran dulu. Kemudian setelah itu basuh dua tangan. Ya, basuh dua tangan. Kemudian setelah itu basuh farajnya. Kan faraj kotor tuh. Harus faraj dan yang sekitar faraj, pahanya gitu kan. Maka dibasuh, kubul duburnya dibasuh. Kemudian kumur, kemudian istinsyak, kumur dan istinsyak. Setelah kumur dan istinsyak baru berwudu. Berwudu, wudu kamilan. Wudu kamil, pakai basmalah juga. Kemudian yata'ahad al-ma'atif, thumma yata'ahadul ma'atif. Diperhatikan lipat-lipatan tadi. Kenakan lipat-lipatan itu dulu. Kemudian setelah kena lipat-lipatan, ya kan? Kata beliau, thumma yufidul ma'a ala ra'si. Setelah itu diselang-selangilah dulu rambut. Kalau seandainya air tidak banyak, makanya diselang-selangi supaya nanti kena semua asal-asal rambut ini. Semua kena. Kemudian thumma yufidul ma'a ala ra'si. Baru dituangkan air ke kepala 3 kali. Kemudian setelah kepala mana lagi? Thumma ala ma aqbala min asy-syiqqil ayman. Di bagian kanan dulu, yang depan. Yang kanan depan ini disiram dulu 3 kali. Kemudian setelah itu thumma ala ma adbaru min, yang di belakang lagi, yang belakangnya, yang kanan. Kemudian thumma ala ma aqbala min asy-syiqqil aysar. Bagian kiri sebelah kanan, yang depan. Kemudian thumma ala ma adbaru min, bagian kiri yang belakang. Urutan-urutan ya, seperti itu. Urutan-urutan demikian. Karena tadi yang kita katakan tadi teman-teman, kenapa dianjurkan berwudu, ya kan? Karena ini khilaf nih, khilaf. Apakah wudu ini masuk ke hadas kecil ini masuk ke dalam hadas besar atau tidak? Halil hadatsul asghar yandirju tatal hadatsul akbar amla. Artinya kalau kita udah mandi wajib, apakah ketika itu otomatis kita telah berwudu atau belum? Gitu. Itu khilaf dalam madhab kita. Tapi menurut mutamat, iya. Artinya kalau kita telah mandi wajib, ketika itu tidak perlu kita berwudu. Karena wudu itu bagian daripada mandi juga. Nah, seperti itu. Walaupun tidak tertib mandinya. Walaupun tidak tertib. Maka dianjurkan ketika itu kita berwudu. Nah, makanya alasan kita dianjurkan berwudu mandi itu adalah khurujan minal khilaf. Karena al-khuruj minal khilaf mustahabun. Maka khurujan minal khilaf kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, ya kan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya makruhatul ghusl, sama dengan makruhatul mandi. Makruhatul wudu, ya makruhatul wudu al-marrah, sama dengan kemakruhan wudu yang lalu. Apa semuanya itu, ya kan? Semua yang makruhkan, melebihi. Kemudian mandi dari lebihan perempuan, gitu kan? Mandi di air yang tergenang, itu dimakruhkan semuanya. Kemudian al-aqsalul masnunatu, mandi-mandi yang dianjurkan ada banyak. Al-aqsalul masnunatu katsiratun jiddan, banyak sekali. Ya kan? Tapi ada kaedahnya. Ini perhatikan. Ini yang penting. Kaedah mandi wajib dan mandi sunnah nih. Jadi kullu ghuslin taqaddama sababuhu fa huwa wajib. Setiap mandi yang sebabnya itu terdahulu. Seperti inzal dahulu, atau janabah dahulu, atau haid dahulu. Ya kan? Maka itu namanya mandi wajib. Tapi wa kullu ghuslin ta'akhkhara sababuhu. Setiap mandi yang sebabnya adalah terakhir, maka itu mandi
mandi sunnah. Nah, mandi sunnah. Kita mau sholat, ya kan? Maka sebabnya kan takhir itu. Mandi kita dulu. Nah, itu maka mandi sunnah. Tapi ada beberapa kecualian seperti mandi mayit. Mandi setelah memandikan mayit. Itu mandi kita dulu. Kita mandikan dulu. Berarti ada sebabnya dulu. Itu pengecualian tuh. Seharusnya tadi kan mandi wajib itu kaidahnya ada sebab dulu baru mandi wajib. Kalau mandi sunnah, mandi dulu baru ada sebabnya. Sebabnya takhir daripada mandinya. Seperti itu. Tapi ada pengecualian seperti mandi mayat. Ini mayat kapan dianjurkan? Sebelum atau sudah? Setelah memandikan mayat itu. Seperti itu kan Rasul mengatakan orang yang menyentuh maka memandikan. Wa ghusl kafir idza aslam. Dan orang kafir apabila dia Islam. Kafir Islam dia dulu baru mandi. Islam dulu baru mandi. Kemudian majnun mugma ila id afaqa. Orang gila atau orang yang sawan sehat dulu baru mandi. Nah gitu kan. Jadi terdahulu sebabnya sama seolah seperti kaidah mandi wajib tadi. Ini pengecualian. Pertama adalah ghusl jumu'ati. Mandi Jumat, tapi hanya untuk orang yang ingin menghadiri Jumat. Kalau orang yang enggak menghadiri Jumat, orang sakit umpamanya, ya kan? Atau perempuan, anak kecil, enggak dianjurkan untuk mandi Jumat. Waktunya dimulai dari terbit fajar. Jadi kalau udah terbit fajar, tetap dianjurkan kita untuk mandi. Artinya kalau mandi kita di sana udah dapat sunnah mandi Jumat. Sekalipun dianjurkan semakin dekat waktunya sebelum pergi, maka semakin afdal, gitu kan? Semakin afdal, gitu. Kenapa demikian? Karena tujuan daripada mandi sunnah Jumat ini apa? Menghilangkan bau-bau karihah. Karena tujuannya kan kita berkumpul sama orang ramai. Tidak mungkin bau kita bau busuk ya gitu kan? Ya, kemudian selanjutnya ya, ghusl idaini, mandi idaini. Walaupun bagi orang yang tidak menghadiri Id. Nah, kenapa tadi kita katakan tujuan mandi ini adalah untuk zina, ya, untuk zina. Kan hari ini adalah hari zina. Allah mengatakan demikian. Hari zina, hari untuk makan-makan. Maka haram ketika itu berpuasa. Dianjurkan kita pakai pakaian yang paling bagus, ya kan? Dianjurkan kayak harum-haruman. Maka orang yang tidak menghadiri, umpamanya orang perempuan haid, orang yang sakit, kan tidak menghadiri sholat Id itu, tetap dianjurkan untuk mandi. Tetap dianjurkan untuk mandi. Tapi waktunya beda dengan waktu Jumat. Waktu Jumat kapan masuk waktunya? Ya? Ketika fajar. Ketika fajar itu masuk mandinya. Tapi kalau Id ini semenjak nisful lail, pertengahan malam. Nah, kita telah mendapatkan kesunahan. Tapi kalau mandi kita sebelum nisful lail, maka tidak mendapatkan sunnah mandi Id. Paham ya? Paham? Jadi kalau mandi Jumat, itu kesunahannya masuk setelah fajar. Jadi tulu fajar shadiq, ya kan? Kalau kita mandi mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Kalau mandi sebelum terbit fajar umpamanya. Umpamanya kalau sekarang subuh itu jam 4, anggaplah jam 4. Kalau mandi kita jam 3, maka baru mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Tapi kalau mandi Id, dapat kesunahan itu masuk dari pertengahan malam. Jadi anggaplah kalau malam kita bagi dua itu, anggaplah jam 2 atau jam 1. Anggap jam 1. Jam 1 itu nisful lail. Kalau mandi jam 1 mendapatkan kesunahan mandi Id. Tapi kalau mandi jam 12, maka tidak mendapatkan sunnah mandi Id. Nah gitu. Walaupun sebelum berangkat itu lebih afdal. Sebelum berangkat mandi Id. Nah, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah ghusl mayit. Setelah memandikan mayit. Nah, setelah memandikan mayit, maka dianjurkan untuk mandi, ya kan? Walau kana mayit kafiran, sekalipun mayit itu adalah mayit yang kafir. Sekalipun yang memandikan itu orang haid. Orang haid kan memandikan adiknya, memandikan anaknya, umpamanya kan. Maka tetap dianjurkan dia untuk mandi setelah itu, mandi sunnah itu, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah al-ghusl istisqa, mandi untuk salat istisqa. Mandi untuk salat istisqa. Salat istisqa salat untuk meminta hujan, ya kan? Kalau kita, karena istisqa ini boleh jemaah, boleh sendiri. Kapan waktunya kalau sendiri? Kalau kita ingin sholat sendiri, ya ketika ingin sholat maka mandi. Kalau berjamaah, ketika orang telah berkumpul maka dianjurkan kita mandi. Dan kapan batasnya? Ya kan? Ketika orang telah selesai, gitu. Ya, ketika telah selesai, ya, selesai dari sholat. Kemudian selanjutnya adalah ghusl khusuf wal kusuf, mandi untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan. Kapan mulainya? Itu gerhana matahari ini gimana? Gerhana ini kan dihalangi ya seperti itu. Jadi kalau sudah mulai tertutup sedikit, itu sudah masuk waktu mandi sunat khusuf itu. Ya. Dan kapan berakhirnya? Kalau telah berakhirnya kan kayak gini, anggaplah kayak gini, anggap aja ini. Kalau udah kena sedikit seperti ini, itu kan udah gerhana sebagian ini. Kalau udah gerhana sebagian ini maka dianjurkan mandi. Ini tamam ini sempurna gerhananya. Kalau udah
seperti ini udah mulai habis. Udah mulai selesai habisnya ini injila namanya, waktu injila. Maka habis pula kesunahan mandi khusuf. Ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian li islamil kafir, orang kafir yang Islam, baik Islamnya itu Islam sendiri maupun Islam tabi. Islam sendiri umpamanya udah dewasa, lalu dia sadar, ya kan? Jadi kubuzer umpamanya sadar. Islam dianjurkan dia untuk mandi, dianjurkan. Tapi dengan catatan belum ada yang mewajibkan dia mandi ketika dia kafir. Ketika dia kafir dia haid, ketika dia kafir dia inzal, wajib mandi ketika itu. Wajib mandi bukan karena Islamnya, tapi wajib mandi karena menghilangkan hadasnya. Paham ya? Atau dia Islam secara tabi'i. Orang tuanya Islam. Ya kan? Dia kecil ketika itu. Lalu dia Islam pula. Maka nanti ketika dia tamis dianjurkan dia mandi. Ketika dia mumais bukan diwajibkan dia mandi. Nah, seperti paham tak? Karena Islamnya Islam tabi'i. Ketika kecil tidak ada. Nah, seperti itu. Dianjurkan dia untuk mandi. Kemudian selanjutnya ifaqatul majnun mungkin orang gila ketika dia sadar, orang yang sawan ketika dia sadar dianjurkan dia untuk mandi. Dianjurkan. Kemudian lil hijamah. Ini yang sering saya pertanyakan. Teman-teman ketika bekam, orang bekam selalu melarang untuk mandi. Jangan mandi dulu gitu kan? Padahal dalam fikih itu dianjurkan setelah bekam untuk mandi. Setelah berbekam kita dianjurkan untuk mandi. Ya kan katanya karena popori terbuka. Saya nggak tahu saya katanya popori terbuka. Tapi dalam fikih tetap dianjurkan mandi. Maka dahulu setelah saya bekam saya langsung mandi. Dianjurkan dalam fikih saya. Kenapa? Apa alasan yang lainnya? Nggak tahu saya. Walidukhulil masjid, untuk masjid. Jadi setiap masuk masjid apapun masjidnya, baik Masjidil Haram, masjid biasa, Masjid Haidar, masjid bersejarah di belakang. Saya ingin Jumat masjid bersejarah ya. Jadi mana Jumat mesti bersejarah, gitu ya. Dianjurkan untuk mandi karena untuk ataupun menghadiri jamaah. Ini kita mau belajar, berkumpul dianjurkan untuk mandi, ya kan? Kemudian walikulli lailatin min Ramadan, setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan mulai dari maghrib. Ya kan? Sampai tulul fajri. Jadi kalau udah maghrib itu dianjurkan untuk mandi. Setelah makan, setelah sholat gitu dianjurkan mandi. Atau setelah langsung mandi gitu kan? Dianjurkan. Dianjurkan. Kemudian banyak lagi yang lain. Kalau dalam kitab disebutkan juga dengan untuk wukuf di Arafah, itu kan kemudian untuk masuk Makkah, Madinah. Kan Makkah Madinah itu kan tempat yang paling mulia. Karena masuk tempat mulia dianjurkan kita untuk mandi, untuk mabit di Muzdalifah, berubahnya bau badan karena keringat dan lain-lainnya, untuk menemui seseorang, kan dianjurkan mandi. Kemudian yang diharamkan bagi orang junub, kita belum mandi, apa yang diharamkan bagi kita? Ya harumu alal junub sittatu asya, ada 6. Salat, tawaf, masuk musaf. Salat haram, tawaf haram, masuk mushaf haram, membawa mushaf haram. Ini kita sebutkan dalam pembahasan bab wudu kemarin. Ini sama ini. Bab wudu dan mandi yang 4 ini sama. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Coba perhatikan karena tambahnya 2 nanti. Orang yang tidak berwudu haram 4. Salat, tawaf, menyentuh, membawa. Salat, tawaf, menyentuh, membawa. Orang yang ada hadasnya, kan ada 3 kemarin ya. Hadas apa tadi? Hadas asgor, hadas mutawasid, kemudian hadas akbar. Hadas asgor yang diwajibkan bagi dia itu berwudu. Kentut umpamanya. Maka haram bagi orang yang berhadas kecil ini 4. Apa? Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Setelah itu hadas mutawasid tambah 2. Tambah 2. Nanti hadas akbar tambah 2. Hadas mutawasid itu adalah yang wajib mandi karena sebab janabah. Iya kan? Inzal umpamanya. Setelah berjima wajib tambah 2. Ya, apa yang 2 itu? Yang disebutkan lubthu fil masjid wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Tinggal di masjid dan membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca. 2 ini haram. Nanti kalau tambah lagi hadasnya itu yaitu hadas akbar tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Ya kan? Apa yang masuk hadas akbar ini? Yang diwajibkan oleh haid dan nifas. Maka tambah 2 lagi. Nanti pembahasan haid dan nifas. Nah ya. Maka yang 2 ini tambahan berarti berapa jumlahnya semuanya tuh? Kalau bagi orang yang hadas kecil ada 4, hadas menengah ada 6, hadas yang besar ada 8. Nah, itu cara mengingatnya 4 tambah 2 tambah 2. Nah, seperti itu. Itu Quran. Tambahannya nanti bagi orang yang hadas orang yang haid, yang haram bagi mereka istimta ma baina surah wa rukbah. Haram mereka itu istimta bima baina surah wa rukbah. Yang antara pusat dan lutut haram untuk istimta kita dengan perempuan yang lagi haid. Ya kan? Kemudian menetap di murur fil masjid. Murur fil masjid
ya kan? Haram lewati masjid. Haram melewati masjid. Kalau tadi di sini menetap itu haram. Menetap haram. Jadi kalau orang yang junub itu menetap haram, tapi lewat boleh. Coba perhatikan beda ya. Jadi orang yang lagi junub, umpamanya ini garin masjid. Junub dia. Dia ini subuh orang mau sholat, mau hidupin lampu sebelah sana. Boleh lewat masjid, tapi menetap tinggal di masjid bagi orang junub tidak boleh. Orang yang haid itu lewat itu yang haram bagi dia. Apalagi menetap, iya kan? Lewat saja haram, tapi dengan catatan kalau dia tidak khawatir talwis. Kalau dia khawatir talwis, kalau tidak maka makruh seperti itu. Paham ya? Atau haram secara mutlak bagi orang yang orang yang haid. Jadi kalau seandainya dia takut talwis, maka haram bagi dia. Ya, takut talwis maksudnya takut jatuh seperti itu. Maka haram dia untuk lewat. Jadi haram yang kedua adalah haram lubthu bil masjid bagi orang muslim yang balik dan tidak nabi. Kalau nabi itu tidak masalah. Nabi itu mulia, nabi itu. Kalau beliau pun haid, astagfirullah. Dia pun junub, maka tidak haram bagi nabi untuk lubthu fil masjid. Dan orang kafir juga tidak haram, tapi dengan catatan diizinkan oleh orang muslim, tidak masalah. Kemudian diizinkan ada tujuan yang muktabar, umpamanya dia memperbaiki lampu. Yang memperbaiki lampu itu hanya orang kafir gitu. Nah, boleh, gitu kan? Silakan, perbaiki lampu, silakan. Nah, Nabi tidak masalah. Atau daurah maka tidak masalah juga. Daurah juga tidak masalah, gitu kan? Kalau kita keluar nih, orang di luar lagi ada perampokan besar-besaran, keluar mati kita di lampu, ya kan? Maka enggak apa, di masjid aja kita dulu. Ya, karena darurat. Kemudian ada pendapat yang membolehkan, ada. Umpamanya teman-teman ini kan haid ini. Kami ingin belajar di Azhar. Mana nih? Kami lagi haid, ingin belajar ke Azhar. Sedangkan majelis itu hanya di Masjid Azhar, gitu kan? Ada pendapat yang boleh, pendapat Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat Imam Muzani, pendapat membolehkan. Ya, tapi dibersihkan dahulu, ya kan? Supaya tidak jatuh, bersihkan, kemudian berwudu. Berwudu, tapi niatnya adalah niat wudu adalah niat tarakhus. Bukan niat ibadah. Kalau niat ibadah haram bagi dia. Niat tarakhus, ya niat tarakhus. Tapi hati-hati. Kalau tidak ada kemungkinan bisa seperti itu, jangan usah. Karena mutamad dalam hati kita haram nafsu fil masjid bagi yang haid. Kemudian membaca Quran dengan tujuan qiraah. Dengan tujuan qiraah. Baik dengan tujuan itu sendiri maupun tujuan tambahan yang lain. Contoh, ini baca Al-Quran, ya kan? Dia baca Al-Quran atau Fatihah itu dengan tujuan Al-Quran saja. Atau baca Al-Quran itu sebenarnya dengan tujuan zikir dan membacanya. Maka haram hukumnya. Tapi tanpa tujuan itu maka tidak masalah. Contoh dia mau naik kendaraan, baca bismillah. Ya kan? Naik pesawat, baca doa naik kendaraan. Ya kan? Subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya. Mau melakukan apapun baca basmalah. Basmalah kan bagian daripada Fatihah. Tujuan tapi tujuan zikir tidak masalah. Ya kan? Kemudian zikir sore pagi kan banyak tuh dari ayat Al-Quran, ya kan? Zikir-zikir masurat kan banyak itu dari ayat Al-Quran, gitu kan? Maka baca akhir ayat daripada Al-Baqarah umpamanya, ya kan? Khawatim surah Al-Baqarah kan itu sangat dianjurkan. Maka itu juga tidak masalah kalau tujuannya adalah untuk zikir, bukan tujuan untuk qiraah. Jadi kalau haid, faris, haram tujuan membaca. Tapi kalau tujuan tahfuz umpamanya, tujuannya adalah untuk kisos, ada mawa'idh, dia ustazah ini, dia mengajar. Tentu dia membacakan ayat Quran, ya kan? Mengajarkan anak-anak muridnya, santrinya, santriwan santriwatinya. Dia baca Quran, kan hukumnya tidak masalah kalau untuk tadris atau menghafalkannya, tidak masalah. Memurojaahkannya tidak masalah. Ya kan? Tapi tujuannya di awal bukan untuk qiraah. Tapi kalau tujuan qiraah itu haram secara mutlak. Maka syaratnya adalah ketika membaca itu niat dulu atau bayangkan niat ini adalah untuk zikir atau untuk baca kisos, untuk tahafuz seperti itu. Walaupun nanti di tengah-tengah dia lupa. Di awal dia ingat tujuannya ini adalah untuk zikir gitu. Tapi di tengah-tengah udah lupa dia. Udah kayak baca biasa, enggak masalah. Asalkan di awal ada ingat dia atau dia merasakan dia itu zikir atau tidak membaca Al-Quran gitu. Kalau tujuan ta'abbud sendiri atau baca Al-Quran sendiri itu yang haram. Paham ya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah